Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dr. Insinyur Yoyo Budi Pramono SPTMP selaku dosen pembimbing dan yang terhormat dosen penguji. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Putri Indah Normalasari dengan NIM 230201117120018 ingin mempresentasikan laporan PKL saya dengan judul Pengendalian Sistem Jaminan Halal di PT Bandeng Juana Erlina Semarang berdasarkan 11 kriteria sistem jaminan halal. Latar belakang. Pangan merupakan hal pokok bagi kehidupan manusia. Di era sekarang, konsumen lebih menyukai makanan yang praktis. Salah satu makanan praktis yang dapat dijadikan oleh-oleh dari Semarang ialah bandeng duri lunak. Sebagai negara dengan mayoritas muslim, aspek kehalalan menjadi salah satu unsur keamanan pangan. Pemahaman tentang makanan halal ini membuat konsumen lebih selektif dalam memilih produk yang akan dikonsumsi. Maka dari itu, sebagai produsen, haruslah menjamin jaminan halal dan mutu makanan pada produknya. Persyaratan tentang sistem jaminan halal ini ditetapkan oleh MUI dalam buku Halal Assurance System atau HS 23000. Khusus di Indonesia, terdapat lembaga yang bertugas untuk mengaudit dan mengawasi produk tersebut dengan cara memberi sertifikat halal. Lembaga itu disebut dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau disebut LPPOM MUI. Tujuan dilakukannya praktek kerja lapangan ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari proses produksi di lokasi pabrik olahan pendenaran dan melakukan analisis pada persiapan perpanjangan sertifikasi halal. Manfaat yang didapatkan dari praktek kerja lapangan ini adalah dapat memahami sistem jaminan halal di perusahaan dari bahan baku hingga pengemasan dan merasakan pengalaman kerja pada bidang kehalalan produk. Praktek kerja lapangan dilaksanakan pada tanggal 6 Januari hingga 1 Februari 2020. Materi yang diamati adalah implementasi sistem jaminan halal dari keseluruhan produksinya dan keadaan umum yang meliputi lokasi, tata letak perusahaan, dan struktur organisasi tim pangan halal. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara, dan data sekunder diperoleh dengan melakukan analisis secara langsung dengan menggunakan from checklist 11 kriteria sistem jaminan halal. Kondisi perusahaan. Pada tahun 1980, Dr. Daniel memiliki ide untuk membuat bandeng duri lunak. Dan pada tanggal 3 Januari 1981, akhirnya Dr. Daniel beserta istrinya mulai berjualan di depan rumah dibantu oleh satu tenaga kerja. Hingga saat ini, Bandeng Juana Erlina Semarang telah memiliki 4 toko, yaitu di Jalan Pendenaran nomor 57 dan 83, di Jalan Pamularsih nomor 70, dan di Jalan Prof. Dr. Hamka nomor 41. Bandeng Juana memiliki 3 lokasi pabrik, yang pertama di Jalan Pendenaran, yang kedua di kawasan lingkungan industri kecil, dan yang ketiga di kawasan industri Candi. Sistem jaminan halal. Perusahaan yang akan mensertifikasikan halal pada produknya dituntut untuk menyiapkan sistem jaminan halal. Sertifikasi halal adalah proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap, mulai dari pengecekan bahan baku hingga proses produksi. Persyaratan sertifikasi halal tertuang dalam dokumen HS 23000 yang membahas mengenai kriteria sistem jaminan halal. Adapun 11 kriteria tersebut adalah yang pertama, kebijakan halal. Merupakan pernyataan komitmen secara tertulis oleh manajemen puncak untuk senantiasa menghasilkan produk halal. Yang kedua, tim manajemen halal. Mencakup semua bagian yang terlibat dalam proses produksi. Yang ketiga, pelatihan dan edukasi. Perusahaan harus memiliki prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan. Ada 2 macam pelatihan, pelatihan internal dan eksternal. Yang keempat adalah bahan-bahan. Bahan baku yang digunakan tidak boleh berasal dari bahan yang haram atau najis. Yang kelima adalah produk.
mencakup produk antara dan produk akhir. Karakteristik sensori dari produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah pada produk haram. Merek atau nama produk tidak boleh menggunakan atau mengarah pada nama yang diharamkan. Yang keenam adalah fasilitas produk. Perusahaan harus menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan bahan najis. Yang ketujuh adalah prosedur tertulis aktivitas kritis. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai pelaksanaan aktivitas kritis. Yang kedelapan adalah kemampuan telusur. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan telusur produk. Yang kesembilan, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Yang kesepuluh adalah audit internal. Setidaknya dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Yang ke-11 adalah kaji ulang manajemen. Manajemen puncak atau wakilnya harus melakukan kaji ulang manajemen yang dilakukan setahun sekali. Bahan baku pembuatan bandeng duri Luna adalah ikan bandeng, garam dari PT Garam Persero, jahe, bawang putih, dan kunyit dari Pasar Johar. Selain itu ada bubuk kunyit dari PT Petropex Semarang, dan air yang digunakan untuk mencuci dan memasak dari PDHM dan air Gunung Rakatirta Ungaran. Proses pengolahan bandeng duri Luna. Ikan bandeng yang telah ditangkap dari tambak kemudian dibawa ke Pasar Rejomulyo untuk dipilih sesuai dengan mutu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Ikan yang telah dipilih kemudian dicuci dan dibersihkan isi perutnya. Lalu dibawa ke lokasi pendenaran untuk diolah. Di lokasi pendenaran, ikan dicuci kembali, kemudian diberi garam dan dimasukkan ke dalam kulrum dengan suhu minus 20 derajat Celcius hingga minus 30 derajat Celcius. Ikan yang akan dimasak dikeluarkan dari kulrum, kemudian dialiri air dan didiamkan selama 6 jam. Ikan bandeng yang telah siap untuk dimasak ditata di atas lengser, kemudian diberi bumbu berupa garam dan bawang putih, dan dilumuri dengan kunyit. Setiap lengser berisi 9 ekor, dan dalam satu mesin pressure cooker berisi 7 lengser. Sebelum memasukkan ikan bandeng ke dalam mesin pressure cooker, masukkan jahe dan air sebanyak 750 cc terlebih dahulu. Ikan bandeng dimasak selama 1,5 jam dengan suhu 127 derajat Celcius dengan tekanan 2 atom. Ikan bandeng yang telah dimasak kemudian didinginkan hingga suhu 27 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Kemudian ikan bandeng dikemas. Penerapan 11 kriteria sistem jaminan halal di Bandeng Juwana Erlina Semarang. Kriteria pertama ialah penerapan kebijakan halal. Bandeng Juwana Erlina Semarang telah mensosialisasikan kebijakan halal kepada seluruh stakeholder hingga supplier. Kriteria kedua ialah pembentukan tim manajemen halal. Manajemen Puncak telah membentuk tim manajemen halal yang mencakup perwakilan dari semua bagian yang bertanggung jawab untuk bagian toko, warung, Erlina Resto, produksi, gudang, dan teknisi. Kriteria ketiga adalah penerapan pelatihan dan edukasi. Ada 2 bentuk pelatihan, internal dan eksternal. Pelatihan internal dilakukan oleh trainer dari perusahaan sendiri yang telah mengikuti pelatihan eksternal. Dilakukan setiap 3 bulan sekali, dijadwalkan rutin bergantian setiap harinya. Pelatihan eksternal dilakukan setiap 2 tahun sekali dan diselenggarakan oleh LPPOM MUI dalam bentuk reguler atau in-house training. Kriteria keempat adalah bahan-bahan. Daftar bahan telah disusun oleh timbangan halal dan telah ditandatangani oleh manajemen puncak, namun belum ditandatangani oleh LPPOM MUI, dikarenakan saat itu sedang melakukan perpanjangan untuk produk yang ada di Bandeng Juwana Erlina Semarang. Kriteria kelima adalah fasilitas produksi. Fasilitas produksi mencakup dapur dan gudang penyimpanan. Bandeng Juwana Erlina Semarang telah melakukan pembersihan dan perawatan secara rutin untuk menghilangkan najis dan kontaminasi. Kriteria keenam adalah produk. Belum semua produk yang dijual di toko Bandeng Erlina Semarang terdaftarkan sebagai produk yang halal. Namun, untuk produk yang dijual dari Bandeng Juwana Erlina Semarang sendiri, telah semuanya tersertifikasi halal,
namun sedang dilakukan perpanjangan. Untuk produk dari supplier, belum semuanya tersertifikasi halal. Dan saat ini, Timbangan Halal sedang mengusahakan untuk melakukan sertifikasi halal tersebut. Kriteria ketujuh ialah prosedur tertulis aktivitas kritis. Perusahaan telah menyusun prosedur ini yang mencakup pembelian bahan, pemeriksaan bahan datang, prosedur produksi, pensucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu, penyimpanan, penanganan bahan dan produk, serta transportasi. Prosedur ini telah disosialisasikan ke tim manajemen halal dan semua karyawan yang terlibat dalam aktivitas kritis. Setidaknya dievaluasi setiap setahun sekali melalui audit internal. Hasilnya disampaikan ke pihak yang bertanggung jawab. Jika ditemukan kelemahan, maka dilakukan tindak koreksi yang berupa pelatihan terhadap karyawan, perbaikan prosedur, atau perbaikan dokumen pendukung penerapan prosedur. Kriteria ke-8 ialah kemampuan telusur. Semua produk yang dihasilkan Bening Juwana Erlina Semarang bisa ditelusuri dari bahan yang sudah disetujui oleh LPPOM MUI dan bebas dari bahan babi maupun turunannya. Kesesuaian produk dapat dilihat dari tanggal produk bahan jadi maupun bahan setengah jadi. Kriteria ke-9 ialah penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Untuk produk yang tidak memenuhi standar dalam bentuk, maka akan digunakan untuk sampel. Untuk rasa dan aroma yang tidak sesuai, akan dikembalikan ke bagian produksi. Untuk produk yang tidak layak untuk dikonsumsi, akan dihancurkan. Dan produk yang mendekati kadaluarsa akan dijual dengan harga rendah. Kriteria ke-10 ialah audit internal. Audit internal dilakukan oleh auditor halal internal yang pernah mengikuti pelatihan persyaratan sertifikasi halal. Dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan metode wawancara, observasi lapangan, dan pemeriksaan dokumen kepada seluruh bagian produksi. Hasil dari audit internal disampaikan ke pihak yang bertanggung jawab, yaitu tim manajemen halal, auditor, dan manajemen. Kriteria ke-11 ialah kaji ulang manajemen. Kaji ulang manajemen telah ada dan telah diterapkan oleh Bening Juwana Erlina Semarang. Dilakukan setiap akhir tahun dan dihadiri oleh manajemen puncak atau wakilnya dan tim manajemen halal. Kesimpulan, Bening Juwana Erlina Semarang telah menjalankan dan menerapkan sistem jaminan halal untuk produk olahan yang diproduksi. Namun, untuk produk dari supplier yang dijual di toko, belum semuanya tersertifikasi halal dan menerapkan sistem jaminan halal berdasarkan 11 kriteria sistem jaminan halal. Maka dari itu, perlu segera dilakukan edukasi dan pelatihan sistem jaminan halal kepada seluruh supplier yang produknya dijual di toko Bening Juwana Erlina Semarang. Dikarenakan ada beberapa produk yang belum tersertifikasi halal, hal itu dapat memperpanjang waktu persiapan dan penerapan sistem jaminan halal di semua produk yang dijual di toko. Namun, secara keseluruhan, untuk produk yang dijual di toko Bening Juwana Erlina Semarang, dari produk olahan asli Bening Juwana Erlina Semarang telah menerapkan sistem jaminan halal dengan baik. Terima kasih kepada dosen pembimbing dan dosen penguji atas waktunya. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.